Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswin. Sebelumnya teman-teman, salam sehat, salam profit ya teman-teman. Selamat yang sudah profit, yang belum profit tetap semangat, tetap sabar, tetap belajar lagi. Karena dimana kalau di dunia kripto, dunia saham, dunia investasi kita harus baik belajar. Jangan sampai kita merasa pintar karena yang namanya ilmu tuh tidak akan ada habisnya. Nah teman-teman, sebelumnya di sini saya mau berbagi sharingnya dan di sini juga bukan ajakan beli dan jual ya. Kembali lagi teman-teman nanti riset sendiri, dior sendiri, apakah memang yang saya kemukakan ini sesuai atau tidak. Kalau misalkan sesuai teman-teman bisa ambil positifnya, kalau nggak sesuai teman-teman juga bisa buang negatifnya ya. Nah, sesuai dengan tagline saya ya, judul saya bahwa kenapa Shiba Inu, Raca, Bitcoin kok proyeknya bagus tapi kok harganya turun malah stabil. Apakah kita salah entry ataukah kita masuk di pucuk? Nah, kembali lagi saya mau berbagi sekilas sih ya. Kalau kita misalkan ke coin market ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nih di Shiba Inu ya. Kita contoh dari Shiba Inu. Nah, teman-teman bisa lihat nih secara garis besar ya. Nah, Shiba Inu tuh sebenarnya dia udah berdiri di jaringan Ethereum ya. Nah, itu salah satu yang sudah bagus ya, sudah baik lah ya. Kemudian dia udah audit certik ya, di luar dari dia bisa dibeli di mana aja, marketnya sudah banyak lah ya. Dia sudah listing di mana aja, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat nih di overview-nya. Nah, Shiba Inu ini circulating supply-nya itu udah 549 triliun ya. Jadi udah dari awalnya 1 kuadriliun jadi udah setengah pembakarannya. Jadi sudah setengahnya, kemudian market cap-nya sudah 22 miliar ya. Secara market cap juga sudah tinggi ya. Bagus dari segi maksudnya garis besarnya. Kalau kita bandingkan sama Raca, teman-teman bisa lihat nih. Nah, di sini Raca pun juga sama, teman-teman. Teman-teman cara lihatnya gimana? Ya udah, dia udah di jaringan Ethereum ya, selain di jaringan Binance Smart Chain, kemudian sudah di audit certik. Nah, kemudian dia max supply-nya udah 442 miliar ya, dan market cap-nya 893 juta. Nah, teman-teman juga bisa lihat, maksudnya sebenarnya kenapa saya lihat dari gambar secara garis besarnya dulu. Kenapa? Kayak misalkan harus ada jaringan Ethereum atau audit certik. Karena kalau audit certik tuh ya itu sebenarnya meminimalis untuk token itu scam ya. Bukan jaminan pasti yang kalau udah di audit certik itu juga akan tidak scam. Enggak, tapi kembali lagi lebih kecil dibanding yang di certik. Kemudian dia akan ada berdiri di jaringan Ethereum. Maksudnya jaringan Ethereum kan tahu sendiri teman-temannya fee tax-nya mahal. Jadi kembali lagi kalau untuk masuk di sini tuh kalau tokennya sembarangan pun juga ya kembali lagi juga punah di sejak 1 bulan dia pre-sale, dia udah pre-sale, dia launching 1 bulan juga 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan juga dia akan punah. Tapi kembali lagi kan uh, Shiba Inu membuktikan juga bagus, harga juga bagus. Nah terakhir sebenarnya kayak Buff.coin. Nah Buff.coin ini kalau teman-teman ini memang koin baru ya, karena launchingnya di 7 Agustus. Nah, kalau saya lihat memang dia dan saya juga pelajari roadmap-nya, saya juga chat sama admin officialnya. Dia akan nanti ada mau juga membuat ke jaringan Ethereum dan di auditnya di Certik juga lagi on proses ya. Teman-teman nanti juga bisa lihat di sini masih on proses. Dan biasanya kan butuh waktu kan kalau Nah, teman-teman bisa lihat nih, butuh waktu kan 1 sampai 3 bulan. Jadi saya lihat ini juga sama nih, calon juga bagus ke depannya. Nah, di mana teman-teman kalau misalkan lihat ya maksimal totalnya memang 1 kuadriliun dan dia sirkulasinya baru 888 masih jadi masih peluangnya masih tinggi dan market cap-nya masih 20 jutaan. Nah, kemudian kalau teman-teman nih ke tweetnya ya, ke Twitternya di Shiba itu semuanya newsnya bagus-bagus ya kalau teman-teman lihat ya di SIP dia bagus-bagus dia ada nanti akan ada game yang akan launching akan dibuat ya dari infonya dari ini dia akan jadi buat game metaverse buat NFT juga ke depannya kemudian dia juga udah listing lagi di Kraken ya teman-teman juga bisa baca ya sebenarnya newsnya sangat bagus ya nah terus teman ke Radio Caca ya. Nah, juga sama. Dia juga ada game Metamon, dia juga ada airdropnya juga. Nah, teman-teman bisa lihat dia ada NFT-nya. Nah, dia akan ke depannya juga kayak gitu. Jadi, tahun depan kan sebenarnya Metaverse sama NFT dia udah
pikirin nih ke depannya seperti apa. Nah, kemudian juga sama Bab.coin ya, kalau teman-teman ke website juga ya. Nah, dia juga udah ada, nanti akan listing di Coin Tiger, dia akan listing di Bitmart, dan dia juga ada NFT sama ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau misalkan salah satu ini Bab.coin yang masih hangat-hangatnya ya. Nah, ini teman-teman juga lihat nih ya, hati-hati ya kalau yang punya ini, jangan sampai salah klik di bavcoin.rv.gd ya, karena nanti ini bisa scam. Link ini jangan sembarangan tekan. Nah, kalau teman-teman nih perhatikan ya, kalau Bavcoin ya, kalau teman-teman bisa lihat nih, dia akan exchange selain di Hotbit kemarin udah, dia akan exchange di Coin Tiger sama Bitmart. Kalau teman-teman lihat ke CoinGecko, nah teman-teman pilihnya exchange di bagian spot ya, karena kan di spot bukan di future. Nah, teman-teman bisa lihat nih, yang nomor satu pasti exchange-nya kan Binance ya. Ya udah pasti orang udah bagus lah, Coinbase dan seterusnya, Huobi. Dan kalau satunya dia akan di exchange di Bitmart ya. Teman, di Bitmart ini trust score-nya itu 9 ya. Trust score-nya 9, jadi lumayan tinggi ya, maksudnya dia masuk ke di ranking 14 exchange spot ya. Kemudian dia akan masuk di Coin Tiger. Kalau Coin Tiger nah ini di ranking 60. Jadi sebenarnya kalau listing kayak gini ya, kembali lagi sesuai dengan memang di kita developer kan pelan-pelan ya. Kalau saya lihat sih roadmapnya sih, kalau di Bavcoin juga udah bagus ya, sesuai dengan roadmapnya dia, dimana dia juga nanti kalau teman-teman ke websitenya, dia udah fase keempat, teman-teman bisa lihat keempat ya. Nanti dia lagi on proses, dia super large community. Nah, dia akan list di banyak exchange juga ya. Jadi dan dia kabarnya juga akan dia bikin metaverse NFT ya, karena dia sempat kemarin tweet di Sandbox, apakah ada pernah main game di Sandbox. Nah, dia juga salah satu buat ini. Nah, hari ini saya mau bahasnya lebih detail seperti ini. Nah, kembali lagi kalau secara chart ya teman-teman. Nah, secara chart, kalau teman-teman lihat nih di SIBA, sebenarnya potensinya sih udah naik tinggi. Kembali lagi teman-teman ngambilnya di harga mana? Kan saya nggak tahu nih. Kalau teman-teman ngambil di kemarin di Oktober, katakanlah kita hitung nih SIBA ya. Oktober dari tanggal 3 lah ya. Kalau chart biasa di 3, di 5 lah ya. Dia 3 chart hijau, dia akan indikasi ke bullish. Katakan kita dari sini ya. Potensinya dia udah berapa? Sejak dia ini udah 239%. Kalau misalkan teman-teman beli di angka ini udah untung 239%. Nah, sejak dari harga high ke penurunan berapa ya? Nah, teman-teman bisa lihat nih. Baru 50%. Jadi sebenarnya teman-teman tuh cuan. Nah, kembali lagi teman-teman itu diambil harganya harga pucuk atau harga harga rendah. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman tradingnya fast trade, sebenarnya saya ini pakai SMA 6 sama 20 ya. Teman-teman udah di sini seharusnya udah cut loss. Di SMA 20 tuh udah teman-teman udah fast trade tuh udah harus cut loss, karena apa? Ya kembali lagi sudah patah tren ke bawah. Tapi kembali lagi kalau teman-teman holder, ya pasti teman-teman ya tetap keep, kalau apalagi teman-teman yang beli di bawah. Nah, makanya kenapa saya bilang ini salah satu di Shiba. Kemudian di Raca gimana? Nah, teman-teman bisa lihat nih di Raca. Di Raca juga sama. Nih, teman-teman kalau misalkan di 26 Oktober malah dia, di 26 Oktober dia kalau teman-teman lihat ini ya, sudah menghasilkan 236% cuannya. Sedangkan minusnya berapa? Teman-teman bisa lihat. Nah, 53, jadi baru 50% ya. Nah, kembali lagi teman-teman belinya di harga berapa? Nah, gitu loh. Kalau kita trading atau trader fast trade atau scalper itu harus benar sadis ya. Maksudnya sadis apa? Kalau kita udah stop lossnya kita udah memenuhi, kita cut loss ya. Harus rela, kenapa? Dibanding diajak turun lagi. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman nih, sebenarnya mau masuk nih, kalau saya lihat sih kembali lagi tergantung teman-teman. Teman-teman tipe scalper atau teman-teman tipe yang holder atau fast trade. Kalau teman-teman lihat, kalau misalkan di time frame, saya ambilnya time frame yang 4 jam lah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau entry ya di Raca tuh sebenarnya tuh idealnya di mana sih kalau memang ini? Kalau saya bilang itu di idealnya di angka 0,0043 lah ya, teman-teman bisa buy, cicil buy sampai ke 0045 lah. Ya, itu angka ideal teman-teman mulai misalkan mau entry nih, baru mau entry ya teman-teman tunggu di situ dan tetap money management, karena jangan sampai kita all in
uangnya kalau diajak turun teman-teman nggak punya dana lagi. Nah, itu yang paling repot. Kemudian kalau misalkan Shiba Inu gimana nih Shiba Inu? Nah, teman-teman bisa lihat time frame-nya 4 jam ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih chart seperti ini. Kalau kita mau sabar nunggu ya kita tunggu di sini 0,0-nya 436 sampai berapa? Sampai seginilah kalau memang ini 0,0438. Kalau teman-teman sabar ya tunggu di area sana kalau memang supaya nanti apa? Kitanya nggak sangkut teman-teman ya. Nah, kalau misalkan bab doge gimana, teman-teman? Nah, saya juga mau update juga tentang bab doge ini, ya. Sebenarnya kalau teman-teman beli saat belinya saat rendah sih nggak usah khawatir, pasti sekarang pasti voting profit. Tapi kalau misalkan belinya saat di pucuk gimana? Ya kembali lagi kita pasti akan nyangkut ya teman-teman. Nah, kenapa saya bilang teknik analisa juga penting, walaupun tidak 100% nggak ada jaminan ya, apalagi di koin token-token micin seperti yang belum ada ininya. Tapi kita bisa lihat secara gambarannya. Teman-teman bisa ketik sini bab.coin ya. Oke. Teman-teman bisa lihat nih. Saya mau kasih ininya. Nah, bab.coin itu kan dari 7 Agustus ya. Kalau misalkan kita lihat dari catnya 7 Agustus. Nah, terus kalau misalkan tergantung nih kembali teman-teman beli di area mana. Kalau kita lihat catnya memang dia sudah menghasilkan potensi cuannya udah berapa persen sih? Nah, saya kasih lihat nih. Kalau teman-teman nih, kalau saya hitungin nih ya. Nah, 3 chart ini udah hijau. Teman-teman anggap aja buy-nya di sini dah. Saya anggap ada buy-nya di 00,000 belakangnya 3 ya. Nah, udah berapa sih cuannya sebenarnya? Sudah 400-an, hampir 426. Nah, sekarang sedangkan dia sejak ATH, dia mengalami penurunannya berapa sih sejak ATH sampai sekarang ya teman-teman itu? Kurang lebih memang 90%. Dia sudah hampir 400 lebih, tapi di penurunan 80%. Kembali lagi teman-teman masuknya dari area mana? Sebenarnya kalau misalkan teman-temannya tujuannya fast trade, itu kalau misalkan memenuhi stop loss saya teman-teman, ya teman-teman harus cut loss. Karena saya kalau misalnya saya bilang, fast trade saya misalkan saya trade scalper, 20% sampai 40% saya di porto saya siap menerima, ya udah saya terima. Tapi kembali lagi teman-teman, jangan sampai sudah sampai ke bawah ke rendah gini baru teman-teman baru mau cut loss ya tempat lambat. Tapi kalau teman-teman hot gimana? Gak ada masalah karena saya lihat proyeknya masih bagus, potensinya masih tinggi. Sebenarnya kalau idealnya gimana sih? Ini teman-teman paling gampang. Sebenarnya nggak usah banyak indikator ya. Saya nggak selalu banyak indikator, malah kadang-kadang nggak usah pakai indikator, kita tinggal bisa lihat juga sih Bollinger Band ya. Kalau dari Bollinger Band, nah teman-teman saya juga pernah ada bahas juga ya tentang analisa Bitcoin ya. Di sebenarnya yang ideal tadi 0, saya pernah ada bilang di video sebelumnya, dia 0,0-nya 720 ya. Nah, serangan udah di 2178. Nah, sebenarnya di sini juga udah fase sideway-nya. Kita bisa lihatnya di mana time frame-nya selalu 4 jam saya lihat. Time frame-nya 4 jam. Nah, teman-teman bisa lihat nih di area ini. Kalau teman-teman mau nyicil ya saat di sini. Jangan sampai nanti kembali lagi mengulang kesalahan sama. Sudah naik tinggi lagi, teman-teman FOMO, ikutan buy, nanti ujungnya nyangkut. Nah, makanya kembali lagi kenapa kalau udah nyangkut ujungnya jadi food. Terus kemudian yang kemarin udah ada yang take profit ini nih, harga tinggi tiba-tiba ngefood lagi karena dia udah ambil cuannya tinggi, udah besar, udah sampai ratusan juta, terus dia eh, apa namanya ngefood terus sampai akhirnya jatuh. Nah ini memang kembali lagi teman-teman take profit di sini tuh kembali lagi bebas teman-teman mau berapa persen yang teman-teman mau kembali lagi bagaimana kita mengantisipasi bagaimana fear kita sama greedy kita. Oke, nah itu aja sih yang mau saya bagikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi sebenarnya ini bukan ajakan beli atau jual, tapi bagaimana kita melihat kacamata secara luas, bagaimana secara proyeknya, teknikalnya. Nah, kembali kalau saya lihat dari Shiba Inu, Racha, sama Buff Dogecoin yang calon ini sebenarnya tuh proyeknya bagus karena developernya tuh bekerja dan dia selalu mengupdate proyeknya dia ke Telegramnya, Twitternya, kembali lagi kitanya lagi harus banyak research, jangan kembangkan food, jangan ikut-ikutan, tetap kembali lagi teman-teman ya. Nah,
Sekian dari saya, semoga channel ini bisa bermanfaat, teman-teman bisa share, bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Semoga teman-teman sehat selalu dan profit selalu. See you at the top. Bye.